Pada video ini kita akan belajar tentang digital filter. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, digital filter bisa dinyatakan dalam impulse response atau kita sebut filter FIR atau transfer function atau kita sebut filter IIR. Nah, untuk mengenal filter digital ini, saya akan memulai dari filter IIR. Jadi saya akan tinggalkan dulu filter FIR karena ini akan lebih rumit. Kita akan belajar filter IIR karena filter ini cara berpikirnya adalah melalui pemikiran filter analog. Jadi kita akan mendekati filter analog, baru kita mendesain filter digital di sini. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada Anda jenis-jenis filter analog, bagaimana kita menentukan parameternya, frekuensi cut off, ORD, dan sebagainya. Nah, setelah kita bisa menentukan filter analog, maka sekarang saatnya kita akan menghitung filter digital. Nah, pada video ini saya akan menggunakan Octave atau Anda bisa menggunakan MATLAB. Saya belum mengajarkan kepada Anda bagaimana menghitung secara manual. Sekarang kita akan pakai software dulu. Nah, saya akan mulai dengan gambar ini yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita punya sinyal input yang ada noise-nya, kita masukkan ke filter kita dapat output yang tidak ada noise-nya. Ini di dalam domain waktu. Kalau dalam domain frekuensi Anda bisa tahu, ini ada dua komponen sinyal, ada yang 10 Hz, ada yang 80 Hz. Kita masukkan ke filter low pass, maka yang keluar adalah cuma 10 Hz saja. Yang 80 Hz sudah kena filter. Ini adalah filter analog. Bagaimana dengan filter digital? Saya akan menunjukkan bedanya antara filter analog dan filter digital. Ketika Anda lihat filter digital akan jadi seperti ini. Jadi Anda bisa lihat bedanya. Di mana bedanya? Ini 10 Hz dan 80 Hz. Ketika kita bawa ke DFT atau FFT, Anda masih ingat bahwa akan terjadi bayangannya. Jadi yang sebelah sini, ini adalah mirror daripada yang sebelah sini. Demikian juga outputnya, 10 Hz akan muncul bayangannya. Demikian juga filter yang tadinya low pass, akan muncul juga bayangannya. Jadi, kalau kita lihat ini kita jangan usah bingung, karena ini adalah frekuensi samplingnya, kita cukup lihat sampai di frekuensi sampling per 2 saja. Ini sudah pernah saya ajarkan, jadi yang kita lihat cuma yang ini saja. Demikian juga ini frekuensi sampling per 2, ini frekuensi samplingnya, jadi yang kita lihat cukup yang ini aja. Jadi ini low pass filter, demikian juga yang ini, kita lihat cuma sampai frekuensi sampling per 2. Jadi perbedaan pertama adalah ketika Anda masuk dari analog ke digital, Anda jangan kaget karena Anda akan lihat suatu mirror. Tapi mirror ini tidak perlu Anda lihat cuma yang sebelah kiri saja. Jadi ada transfer dari domain waktu ke domain frekuensi, maka kalau di digital akan muncul mirrornya. Itu perbedaan yang pertama. Jadi misalnya ini filter, kita punya filter, ini low pass filter ya, filter analog. Kalau kita lihat dalam digital, filter digital low pass, dia akan muncul seperti ini. Jadi ada mirrornya di sebelah sana. Nah, sekali lagi kita tidak perlu lihat mirrornya, jadi kita cuma lihat sampai di frekuensi sampling per 2 saja. Ini frekuensi samplingnya di sini, kita lihat setengahnya saja, kita tahu ini low pass filter. Ini contohnya. Ini apa? Mungkin kita berpikir ini band stop filter karena bentuknya seperti band stop filter. Tidak. Ini adalah low pass filter karena dia frekuensi samplingnya 2 kHz. Ini setengah frekuensi sampling 1 kHz. Jadi kita cukup lihat yang sebelah sini saja sehingga jadi low pass filter. Nah, ini ada satu contoh, ini contoh salah satu soal ujian dulu ya. Kalau Anda lihat filter seperti ini, pertanyaan saya ini filter apa? Low pass, band pass, high pass, band stop. Sepintas kita lihat ini seperti filter band pass filter gitu ya. Tapi kalau Anda baca di sini ini filter digital, frekuensi sampling 8 kHz. Berarti ini frekuensi sampling. Maka ini frekuensi sampling per 2. Jadi kita cuma lihat setengah ini saja. Kalau kita lihat setengah itu saja, maka kita tahu, oh ini adalah filter high pass filter. Jadi ini bukan band pass filter, tapi high pass filter. Kalau parameter-parameter lain Anda sudah diajarkan. Kemudian kalau ditanya ini filter tipe apa? Apakah Butterworth, Chebyshev 1, Chebyshev 2, atau elliptic? Nah, kita lihat ada ripple di atas, di bawahnya tidak ada ripple, maka itu adalah Chebyshev 1. Yang penting Anda tahu adalah bahwa kalau kita punya filter, ketika kita masuk ke filter digital, maka yang akan kelihatan seperti ada mirrornya, tapi Anda abaikan mirrornya saja. Oke, tadi adalah perbedaan pertama. Jadi perbedaan pertama, pada filter digital timbul mirrornya, pada filter analog tidak ada mirrornya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan yang kedua. Perbedaan kedua adalah, Anda lihat di sini ini filter low pass. Jadi kita lihat cuma sampai di sini saja ya, sampai Fs per 2. Fs-nya adalah 2 kilo. Nah, Anda lihat di sini, saya bisa sebut bahwa frekuensi cut off-nya adalah 400 Hz. 400 Hz. Nah, dalam filter digital kita tidak biasa sebut frekuensi cut off dalam satuan Hz. Bagaimana? Yang biasanya adalah dia tulis dalam bentuk rasio terhadap frekuensi sampling.
Jadi frekuensi sampling itu dia sebut 1, maka frekuensi cut off-nya apa? Kalau frekuensi samplingnya 2000, cut off-nya 400, berarti itu 0,2. Maka saya sering sebut kalau dalam filter digital, frekuensi cut off-nya saya sebut 0,2. Artinya apa? 0,2 frekuensi sampling. Jadi kalau Anda tanya, misalnya saya buat satu filter. Saya buat satu filter, low pass filter, dengan frekuensi cut off-nya 0,2. Anda tanya, ini kalau 1 kHz bisa lewat atau tidak lewat? Saya tidak bisa jawab. Kenapa saya tidak bisa jawab? Karena saya belum tahu frekuensi samplingnya berapa. Misalnya sinyal yang saya beri input, jadi inputnya itu misalnya frekuensi samplingnya 10 kHz. Maka 0,2 adalah 2 kilo. Kalau 0,2 2 kilo, maka 1 kilo bisa lewat, betul ya? Tapi kalau sinyal inputnya misalnya frekuensi samplingnya 1000 Hz, maka cut off 0,2 itu artinya 200 Hz. 200 Hz, maka semua frekuensi di atas 200 Hz sudah tidak bisa lewat. Jadi, dalam filter digital saya ingin sampaikan bahwa kita tidak biasa menulis berapa Hz frekuensi cut off. Kita cuma tulis dalam bentuk rasio. Jadi, frekuensi cut off 0,2 artinya 0,2 dari frekuensi sampling. Frekuensi sampling berapa tergantung sinyal inputnya. Bentuk lain yang biasanya dipakai adalah ditulis dalam bentuk omega besar, jadi dalam bentuk radian. Jadi, Fs per 2 itu sama dengan pi radian atau 3,14 radian. Itu Fs per 2. Fs sama dengan 6,28 atau 2 pi. Sehingga saya bisa sebut sini misalnya, ini katakanlah 3,14, misalnya ini 1 radian. Maka saya sebut frekuensi cut off-nya adalah 1 radian. 1 radian itu berapa? Kita bisa konversi. Tapi untuk sementara supaya Anda tidak bingung, saya tidak pakai cara yang ini. Kita akan lebih sering pakai yang seperti ini. Jadi kita akan sebut frekuensi cut off berapa, kita sebut sebagai rasio dari frekuensi sampling. Oke, sampai di situ. Sekarang saya ingin lanjutkan sedikit, saya pakai tinta warna lain supaya Anda tidak bingung. Warna biru. Nah, dalam MATLAB dan Octave, mereka pakai cara yang sedikit berbeda. MATLAB dan Octave, satunya bukan di sini, tapi di sini. Jadi yang disebut 1 adalah setengah frekuensi sampling. Sehingga, kalau seperti itu, maka 1 itu setara dengan 1000. 1 setara dengan 1000. Maka 400 bukan setara 0,2, tapi setara 0,4. Jadi, kalau kita pakai MATLAB atau pakai Octave, maka kalau saya punya sinyal dengan frekuensi sampling 2 kHz, saya mau buat low pass filter di 400 Hz, maka cut off-nya bukan 0,2, tapi saya harus pakai frekuensi cut off sama dengan 0,4. Jadi artinya 0,4 dari setengah frekuensi sampling. Jadi frekuensi sampling 2000, setengah frekuensi sampling 1000 berarti 0,4 dari 1000. Jadi ini setara 400 Hz. Sekarang saya akan memberikan contoh dari apa yang sudah kita pakai sebelumnya. Jadi saya load suara noise ini, kemudian saya bunyikan supaya Anda tahu bunyinya seperti apa. Anda bisa dengarkan bunyinya. Noise-nya, tugas Anda adalah menghilangkan noise ini. Oke, sinyalnya ada noisy dan kita berusaha untuk menghilangkan noise-nya. Nah, kemarin saya sudah buat di video sebelumnya bagaimana kita akan membuat filter. Jadi saya akan membuat filter yang cut off-nya ada di 6000 Hz dan saya mau ini noise-nya tadi. Noise-nya pelemahannya sudah 0,2 pada noise-nya ada di 9000 Hz. Kemarin kita sudah dapat filternya adalah cut off-nya ada di 6000 dan kita sudah dapat orde-nya yang akan saya pakai orde 4. Kalau Anda masih bingung, Anda lihat lagi video sebelumnya untuk Anda bisa tahu. Oke, sekarang saya akan membuat filter ini dengan menggunakan Octave. Anda bisa menggunakan MATLAB juga. Nah, saya perlu tahu frekuensi sampling daripada sinyal saya berapa. Kita lihat di sini 48.000. Jadi saya punya frekuensi sampling 48.000. Jadi frekuensi sampling per 2 ini adalah 24.000 Hz. 24.000 Hz ya. Oke, nah tadi saya jelaskan bahwa kalau Octave atau MATLAB
ini akan ditransfer, ini akan dialokasikan menjadi 1. Kalau 24.001 maka 6.000 itu berapa? Maka saya bagi 6.000 dibagi 24.000. Ini ketemu 1/4 atau 0,25. Jadi nanti saya akan desain filter saya, frekuensi cut off-nya ada di 0,25. Maka saya di sini saya buat filternya, Anda lihat sintaknya B, A sama dengan saya gunakan filter Butterworth, orde 4, kemudian frekuensi cut off-nya ada di berapa? Ada di 0,25. Kemudian saya membuat low pass filter. Nah, ini filter saya sudah keluar. Jadi ini B-nya, ini A. Apa itu B? Apa itu A? Saya kopikan sini supaya saya bisa jelaskan kemudian. B dan A ini adalah koefisien daripada transfer function. Jadi Anda lihat, kalau Anda sudah ketemu B dan A, maka Anda akan dengan mudah menulis transfer function. Jadi Anda lihat ini, yang atas semua adalah koefisien dari pembilang, yang bawah adalah koefisien dari penyebut. Ini 0,010209, 0,01029. Yang ini adalah ini, set min 1. Yang ini set min 2, dan seterusnya. Ini yang bawahnya. Jadi 1, min 1,96843, min 1,96843 set min 1, yang ini set min 2, set min 3, set min 4. Nah, Anda sudah tahu, kalau sudah dapat tulis transfer function-nya, saya sudah ajarkan bagaimana caranya kita tulis YN. Jadi ini sudah ada, YN-nya seperti ini, Anda tahu ya, 0,010209 XN, yang ini XN min 1, yang ini XN min 2, XN min 3, terus kemudian yang ini minus jadi plus, YN min 1, dan seterusnya. Saya harap Anda sudah tahu, kalau tidak Anda lihat lagi pada sebelumnya. Nah, ini saya sudah kopikan persamaan tadi di sini. Sesungguhnya ini seperti ini ya. Dipanjang sekali ke kanan. Karena terlalu panjang, maka kita bisa tulis di bawahnya. Saya enter. Yang sini saya sebut titik 3, artinya melanjutkan ke bawah sini. Supaya tidak terlalu bingung, saya akan kasih spasi sedikit supaya Anda bisa lihat. Oke, jadi saya sudah tulis persamaan tadi. Kemudian kita mulai dari N sama dengan 5. Kenapa N sama dengan 5? Karena kita punya N-4 di sini. Supaya tidak 0 atau tidak minus, maka kita mulai dari 5. Sampai 260096 ini datang dari mana? Panjang dari sinyal saya 260096. Karena kita mulai dari N5, maka saya buat Y10, Y20, Y30, Y40. Ini Anda sudah tahu juga. Ini inputnya tadi. Saya jadikan X, kemudian saya filter. Kemudian saya nanti dapat outputnya, saya akan dengar suaranya. Nah, Anda harus perhatikan di sini, bahwa filter seperti ini bisa jadi dia tidak stabil. Kalau dia tidak stabil, suaranya akan keluar sangat keras sekali. Karena itu Anda jangan bunyikan dulu soundnya, Anda plot dulu, Anda lihat apakah dia normal atau tidak. Saya coba jalankan. Nah, Anda lihat di sini hasilnya baik, sehingga kita bisa dengarkan bunyinya. Suara ini banyak noise-nya, tugas Anda adalah menghilangkan noise ini. Ya, kalau Anda dengarkan bunyinya, Anda sudah dengar bahwa noise-nya sudah cukup hilang. Coba saya ingin lihat bagaimana perbandingannya. Jadi, saya coba plot dulu. Saya FFT dari input, saya plot, kemudian saya FFT outputnya, saya plot lagi. Nah, Anda bisa lihat bandingannya di sini. Jadi ini noise-nya, sebelumnya waktu inputnya noise-nya sampai 25.000. Setelah saya filter dia, noise-nya sudah turun jadi 4.000. Karena Anda lihat, ingat tadi kita turunkan jadi 0,2. Kita turunkan 0,2-nya. Karena 0,2-nya, maka 25.000 kalau dikali 0,2 sudah sekitar 4.000-an gitu ya. Jadi memang noise-nya sudah turun. Memang belum turun sampai tuntas, tapi sudah turun dengan cukup signifikan. Sebelum saya akhiri, saya akan menunjukkan bahwa ini perintah yang kita sudah tulis. Sebenarnya MATLAB dan Octave sudah punya perintah sendiri. Jadi ini bisa saya tulis gini, Y sama dengan filter B, A, inputnya apa? Inputnya X. Jadi kalau saya tulis seperti itu, maka ini sebenarnya sudah tidak perlu lagi. Saya cukup seperti itu. Kemudian saya bisa jalankan, dan saya akan mendapatkan hasil yang sama. Oke, demikianlah contoh yang bisa saya tunjukkan. Nah, nanti tugas Anda selanjutnya adalah seperti ini. Anda diminta untuk menentukan filter dan menghilangkan noise yang ada.